Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu menjadi tenang, bahagia. Apa yang harus dilakukannya? Menjauhkan sesuatu yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah sehingga menyebabkan Allah murka kepadanya. Maka orang beriman itu, orang bertakwa itu, ahli ibadah itu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, baik dari matanya terjaga. Allah melatih kita dengan puasa. Allah melatih kita dengan haji. Allah melatih dengan sholat kita. Kalau sholatnya sudah bagus, otomatis amal soleh yang lainnya bagus. Kalau sholatnya benar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fakhsya wal mungkar. Mungkin ada yang salah, ada yang keliru dalam ibadah-ibadah kita. Mungkin kita bukan karena Allah. Mungkin juga kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Orang yang mengada-adakan amal soleh tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh salafus saleh. Orang-orang soleh terdahulu merasa amal ibadahnya sedikit, merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, dan yang paling ditakutkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya khatib sering mengingatkan dalam setiap Jumatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan ketakwaan kita, amal soleh kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati, wafat, kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan apa-apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga dari sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Kalau masuk ke dalam diri kita jadi darah, jadi daging. Sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Bagaimana doamu mau dikabulkan oleh Allah sedangkan pakaianmu, apa yang engkau makan dan sebagainya itu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan apa-apa yang masuk ke dalam diri kita jauhkan daripada yang haram. Makanya orang beriman kalau keluar dari rumahnya bukan sekedar keluar, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah, maka akan dipenuhi setiap urusannya. Dalam mencari ilmu, menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah jalannya. Dalam mencari nafkah, maka akan diberkahi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Manusia makan yang halal dan thayyib, jangan mengikuti langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Enggak ada lagi istilah halal di ayat ini. Yang adalah baik yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan thayyibat jamaknya sangat banyak Allah berikan kepada mereka yang beriman. Kemudian halalnya nggak ada, berarti apa? Orang beriman kalau mencari nafkah pasti dia cari yang halal. Udah nggak mungkin dia melakukan mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tenang maka jauhkan kita dari yang haram. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian saat diri kita sendiri, setan bisa menggoda kita. Inna syaitana ma'al wahid. Maka agar kita dijaga oleh Allah, taat kepada Allah, menjauhkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, membuat hati kita tenang adalah apa? Segera menikah. Bagi yang jombloan, jomblowati, lahir batinnya sudah siap, umurnya sudah matang dan sebagainya, maka segeralah menikah. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Hai sekalian pemuda,
Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan. Jaga matanya. Karena sudah tersalurkan. Kemudian dan memelihara kemaluannya. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah. Karena puasa akan menjadi benteng baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Maka segeralah menikah. Kenapa dengan nikah itu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi yang membuat kita tenang adalah apa? Menikah, berkeluarga. Maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya, kemaluannya dan sebagainya. Kemudian pastikan suami mencari rezeki dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri mendapatkan haknya dari suami agar dia mendapatkan harta yang halal. Boleh nggak seorang istri bertanya kepada suami, dari mana harta kamu dapatkan? Dari yang halalkah atau haramkah? Kalau haram, na'udzubillah. Kalau halal, alhamdulillah. Para wanita solehah zaman dulu lebih baik dia kuat menahan penderitaan perihnya, tidak makan dan minum, daripada menahan penderitaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Pastikan kita mencari harta yang halal untuk keluarga kita, untuk anak kita. Yang membuat kita gelisah adalah apa? Dosa. Sesuatu yang kita lakukan manakala orang tahu, kita marah, kita gelisah. Nah, itu adalah dosa. Makanya tinggalkan dosa yang besar, apapun itu. Kemudian juga apalagi dosa yang mungkin kecil, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan pula bagi mereka yang melampaui dosa, yang melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan ketenangan di dalam hidup kita.